Salam Rahayu. Hai para seekers, selamat datang kembali di channel Kak Tika untuk bacaan energi Twin Flame periode September 2021. Namun ini bisa berlaku kapan saja karena sesungguhnya bacaan energi Twin Flame tidak tergantung periode tapi tergantung fase ya. Ini bacaan general, kamu tidak akan bisa sepenuhnya cocok dengan apa yang saya bacakan ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung menonton video ini, saya ingatkan bahwa video dan channel ini khusus untuk siapa saja yang menyukai astrologi, spiritual, kartu tarot, dan prekognisi. Jika kamu tidak menyukainya, jangan teruskan menonton video ini. Silahkan cari channel lain, video-video lain yang kamu sukai, dan habiskan kuota kamu di sana. Channel ini hanya untuk teman-teman yang menyukai astrologi, prekognisi, kartu tarot, dan spiritual, oke? Dan jika menyukainya, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk bacaan horoskop zodiak saya post di channel New Crystal Tarot Reader. Silakan teman-teman mampir ke sana, jangan lupa di subscribe. Di sana juga ada fasilitas membership, silakan lihat pada deskripsi video untuk join membership. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video-video di channel New Crystal Tarot Reader. Silahkan dicek ya. Saya menggunakan kartu past life ya untuk melihat energi September Twin Flame. Ini untuk energi divine maskulin. Tidak berbicara tentang gender, bisa saja perempuan, tetapi energinya di sini maskulin ya. Dan yang saya bacakan maskulin di sini belum tentu terkoneksi dengan energi feminin yang saya baca ya. Oke, maskulin. Di sini ada communal living. Transportation. Oh, ada dua. Ada mother dan unrequited love. Oke, 4 kartu ini menggambarkan dan mengisyaratkan bahwa divine masculine yang energinya ketarik oleh saya di sini adalah divine masculine twin flame connection yang di past life-nya itu berada di communal living ya. Ini adalah komunitas atau suku ya, atau peradaban yang memiliki pemahaman cukup keras ya. Dan sangat berjuang, bertahan, effort banget di dalam kehidupannya. Jadi itu akan terbawa ke dalam kehidupan divine masculine pada saat ini, sehingga kehidupan divine masculine akan selalu di-trigger dari sisi pemahamannya terkait dengan prinsip-prinsipnya, kerasnya, okay? Dan juga kebenaran-kebenaran yang dia anggap itu benar, okay? Mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya, membantah atau denial terhadap pemahaman baru, okay? Kaku terhadap ilmu pengetahuan baru. Dia merasa apa yang sudah dia ketahui sudah cukup, tidak butuh ilmu yang lain, karena dengan ini saya sudah bisa di posisi sekarang ya. Ada kebanggaan diri juga. Dengan transportation di sini ada divine masculine yang hidupnya itu berpindah-pindah ya, perantauan, jauh daripada tanah kelahirannya saya lihat. Dan ini adalah divine masculine yang sejak kecil kurang kasih sayang ibu. Jadi mungkin dia kehilangan ibunya atau lepas dari asuhan ibunya dengan tinggal mungkin di rumah nenek atau kakeknya ya. Sehingga dia merindukan seseorang yang memiliki jiwa keibuan. Okay. Dan dia juga punya cinta tanpa syarat di sini. Wow, jarang saya lihat energi divine masculine seperti ini ya. Oke, saya akan lihat lebih dalam ya. Divine masculine September.
Twin Flame Divine Masculine September 2021. Ada Queen of Wands, Two of Wands, Three of Cups. Tetap ada Three of Cups, The Star, Three of Swords, Two of Pentacles, King of Wands, Nine of Wands, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles. Wow, ini sama nih ya, energi divine feminine juga tadi saya lihat fokusnya pada finansial, keamanan finansial ya. Dan di sini ada The Magician. Divine masculine di sini sudah spiritual ya. Jadi ada banyak hal yang dia dapatkan dari perjalanan kehidupannya, senada dengan perpisahannya dari divine feminine. Okay. Saya lihat di sini ada Queen of Wands dan King of Wands ya, sama energinya. Jadi ini ada kepasifan, tidak ada tindakan, tidak ada keinginan untuk lanjut. Kalaupun ada keinginan dan ini impian ya, itu digantungkan di langit, jauh-jauh digantungkan supaya sulit untuk menggapainya. Karena sebenarnya ada rasa di dalam perasaan divine masculine di sini, Three of Swords, sakit hati. Jadi energinya hampir mirip sih dengan divine feminine yang saya baca ya. Masih sakit hatinya. Ada hal-hal yang tidak bisa dia lupakan. Mungkin itu kata-kata dari divine feminine. Okay. Dan itu melukai hatinya. Mungkin juga ada kata-kata yang terkait dengan ibu. Sehingga itu benar-benar satu finally yang gak bisa dia maafkan. Gak bisa dia maafin maksud saya. Ini yang membuat dia pasif. Seakan tidak ingin bertindak apa-apa. Sehingga kayak menunggu inspirasi atau menunggu wahyu aja nanti datangnya dari Tuhan supaya bisa memberikan maaf. Hati semakin sempit di sini. Semakin mempersempit dan semakin melihat kesalahan-kesalahan dari divine feminine. Dan itu juga yang membuat divine masculine stagnan, mandek. Okay. Mandek dari sisi perasaan ya, bukan hidupnya. Karena hidupnya di sini saya lihat dia bisa merasakan fokus ya terhadap karirnya, finansialnya. Ada investasi-investasi yang dia lakukan dan ini tinggal menunggu hasil dan memetik hasil. Okay? Ada The Magician, ada ilmu pengetahuan ya. Mungkin dia sudah melewati pendidikan tambahan ya. Okay? Ada juga promosi. Banyak hal yang sudah dia dapatkan di sini. Banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya selepas dia dari divine feminine. Okay. Ini adalah divine masculine yang benar-benar menginginkan divine feminine menjadi lebih keibuan, tanpa ego, tanpa rasa angkuh ya. Dengan Nine of Wands ya, divine masculine saat ini memang menutup komunikasi ya, ngeblokir dianya. Oke, jadi ada situasi divine masculine kayaknya memang berpikir bahwa itu adalah cara yang terbaik dengan ngeblokir di sini dan hanya stalking ya. Jadi dia tetap stalking divine feminine, nggak lepas stalkingnya. Okay. Ini saya lihat juga ada tindakan dari divine masculine yang menunjukkan di media sosialnya bahwa dia sudah kembali ke jalur spiritual, kembali ke kehidupan normal. Untuk apa? Dia ingin membuktikan suatu saat nanti kalau divine feminine bertanya, dia akan mengatakan, saya tidak pernah nakal lagi, saya nggak pernah kemana-mana lagi. Lihat aja di status media sosial saya atau di profile saya sudah nunjukkan pasangan saya. Dulunya saya nggak pernah menunjukkan pasangan saya di profile. Okay. Di sini ada Three of Cups. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak lagi third party. Dia sudah hanya memiliki satu pasangan. Okay. Yaitu pasangannya saat ini. Namun di sini saya lihat ada situasi yang memang dinantikan oleh divine masculine. Tapi dia tidak pernah berharap itu datang. Dia mengikuti dan menikmati rasa yang ada di dalam hatinya. Ada
cinta yang tulus untuk divine feminine. Tapi saking tulusnya cinta itu, dia tidak mengharapkan divine feminine kembali dalam kehidupannya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Oke, dia hanya stalking, melihat keadaan divine feminine, apakah baik-baik saja, apakah ada yang mendekat, apakah semakin berkembang atau bagaimana. Tidak ada komunikasi, tidak ada sapaan di sini. Bahkan tidak lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat hari raya, selamat tahun baru itu tidak ada lagi. Mungkin di masa sebelumnya walaupun sudah separation ataupun sudah berpisah masih ada ucapan itu. Walaupun kesannya dikirim secara broadcast ya. Tetapi ada tujuan di balik itu semua. Namun beberapa periode ini tidak ada lagi, sepi banget. Oke, di sini ada kebimbangan, ada Two of Pentacles ya. Kebimbangannya dari sisi duniawi, dari keuangannya. Jadi ada kebingungan dari divine masculine. Apakah dia harus respect atau peduli ya terhadap divine feminine? Dia berpikir apakah divine feminine sudah mendapatkan pekerjaan, sudah stabil, apakah bisnisnya berjalan dengan lancar, atau pendidikannya sudah selesai? Karena dia sepertinya buntu, memutuskan komunikasi dari pertemanan, informasi lainnya, hanya dia dengan kemampuannya untuk stalking. Dan divine masculine ini kalau untuk media tidak terlalu paham, saya lihat di sini. Jadi apa yang dia lihat itulah yang dia percayai. Okay. Saya penasaran ikuti kelanjutan dari Two of Pentacles. Oh, that. Ya, jadi dia di sini sepertinya sedang mempertimbangkan untuk tidak ingin action lagi, tidak ingin memikirkan lagi. Oke. Satu sisi dia merasa udah selesai, dikuburlah kenangan atau memori itu. Tapi di sini energi death berbarengan dengan Two of Pentacles, kebimbangan. Belum bisa pasti apakah bisa melepaskan perasaan ini karena lukanya masih ada. Ketika dia teringat terparti yang pernah terjadi dengan divine feminine, seketika itu juga sakit di dalam hatinya muncul. Oke, jadi sama nih saya lihat divine feminine begitu, divine masculine ini juga begitu. Page of Cups ya, fokus terhadap kreativitasnya. Ada kreativitas baru, hobi baru yang sedang dia lakukan saat ini, dan dia asyik untuk itu sebagai pengalihannya. Dia berharap rasa di dalam hatinya ini bisa tertumpahkan melalui hobinya itu. Oke, Ace of Pentacles, Page of Swords, lemah vibrasinya, rendah banget ya. The Strength ya, rendah banget. Sampai mengeluarkan kekuatan terdalam. Strength ini adalah kekuatan terdalam. Tidak ada faktor dari eksternal atau outside yang memberikan dia kekuatan terhadap perasaannya terhadap divine feminine. Tetapi ini kekuatan terdalamnya. Sudah di titik kekuatan terendah, muncullah the strength ini. Oke, seperti ya, lihat aja ini seorang perempuan yang dekat dengan singa. Ini selain dari kecerdasan spiritual, penyihir ini atau perempuan ini, dia memiliki rasa nekat. Ya, perasaan sudah pasrah, sudah nekat. Kalaupun diterkam sama si singa ini ya, dia pasrah. Nah, ini menggambarkan energi kepasrahan, tetapi juga bertahan dengan kekuatan terakhir untuk menjinakkan dirinya sendiri, menjinakkan emosinya sendiri. Emosi apa ini? Rasa sakit hati ya, karena dicuekin. Karena di sini energi utama juga divine feminine, di energi divine masculine. Seperti tidak ada action gitu. Dia ingin divine feminine ini yang menghubungi atau memberikan kabar, tapi di sini divine feminine diam, dan dia juga diam sama diam. Dengan Ace of Pentacles di sini seperti akan ada terbuka kesempatan baru di sini untuk berkomunikasi atau bertutur sapa. Karena di sini saya lihat komunikasi masih bisa untuk dilanjutkan. Ini divine masculine memang ada yang memblokir ya, ada yang
silent, diam, tetapi masih ada di kontak person handphone, atau masih ada jalur lain untuk menghubungi, sehingga divine feminine pun mengetahui kalau divine masculine membuka pintu dari sisi yang lain, tidak dari kontak yang satunya gitu. Jadi seakan disuruh berpikir divine feminine-nya. Oke. Page of Swords di sini ya. Ada kesiapannya di sini untuk melepaskan dan benar-benar mengubur apa yang dia pikirkan. Harapannya ini saya lihat sebenarnya divine masculine ini masih berharap divine feminine berada di dekatnya, tapi dengan terparti. Oke. Sementara divine feminine ini tidak mau terparti. Dia maunya hubungan yang jelas. Kalaupun pilih dia atau pilih pasangannya. Dan itu tidak bisa dia lakukan, sehingga di sini ada Nine of Swords. Dia berpikir kalau nanti kembali maka itu yang akan dibahas lagi. Kalau itu yang dibahas lagi maka mentok lagi. Sehingga dia ngerasa kayaknya hubungan ini tidak ada jalan keluar. Satu-satunya adalah meninggalkan, melepaskan, dan sayonara. Oke. Saya lihat sarannya ya untuk divine masculine twin flame connection September 2021. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, you bond depends ya. Jadi ini seperti sikap yang tidak ingin mengetahui tentang karakter pasangannya. Dia di sini hanya peduli tentang apa yang dia anggap baik untuk dia, apa yang dia anggap itu cocok kepada dia. Jadi kalau nggak cocok, yang tadinya harus lebih mengetahui lebih dalam tentang karakter divine feminine, sepertinya saat ini ada sikap untuk masa bodoh ya. Satu yang dia lihat di sini adalah dari sisi divine feminine keibuan, sehingga ketika dia berada dekat dengan divine feminine, dia merasa mendapatkan kasih sayang yang dulu tidak pernah dia dapatkan. Oke. Itu satu-satunya yang membuat dia tidak bisa move on dari divine feminine. Tetapi emosional divine feminine seperti musuh bagi dia, berperang. Itu yang membuat dia trauma, luka dalam, belum sembuh, masih sering bermimpi buruk ya. Dia merasa divine feminine ini adalah musuh di dalam kehidupannya, musuh dalam selimut, karena sewaktu-waktu bisa meledak emosional divine feminine dan mengancam finansialnya, kestabilannya, hubungannya dengan soulmate-nya. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Semoga kamu suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Nantikan video-video di channel ini setiap malam tayang jam 8 atau jam 8.30 malam ya. Setiap malam minggu ada pick a card. Silakan komen untuk pick a card kita selanjutnya. Oke. Dan komen yang baik ya, semoga energi kamu kebaca untuk energi bacaan acak yang setiap harinya tayang. Untuk teman-teman yang ingin bacaan update energi twin flame, silahkan hubungi saya. Di awal video tadi sudah saya katakan bagaimana caranya. Sampai ketemu lagi di bacaan selanjutnya. Salam, bye.